Om Swastiastu, pemirsa Krama Bali yang berbahagia. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kami akan menguraikan topik tentang menegakkan desa adat sebagai tulang gieng jagat Bali. Dari dulu sampai sekarang, desa adat mendapatkan atensi perhatian dari berbagai pihak, dalam negeri maupun luar negeri. Dari dulu, desa adat selalu tampil terdepan dalam menjaga eksistensi jagat Bali. Dari dulu, desa adat selalu mendapatkan pengayoman dari pemerintah. Dan bentuk pengayoman itu bisa berupa regulasi dan yang lain-lainnya. Regulasi yang sangat signifikan adalah setelah dikeluarkannya Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Provinsi Bali. Signifikan kami katakan karena memang semenjak keluarnya Perda tersebut, desa adat di Bali diposisikan sebagai subjek hukum. Bukan itu saja, juga desa adat dalam pembinaannya langsung dikoordinasikan oleh provinsi. Dan banyak lagi hal-hal yang sangat mendasar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Hal ini sangat tepat sekali karena memang Bali semenjak dinobatkan sebagai Padma Buana. Hal ini sangat tepat sekali dan harus dilakukan. Karena sejak Bali dinobatkan selaku Padma Buana, yang artinya bahwa Bali adalah merupakan setana Tuhan yang sesungguhnya. Artinya, Bali adalah tempat yang sangat suci, penuh dengan kekuatan magis, kekuatan agung dari Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya Bali sampai sekarang mempunyai taksu, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sehingga konsekuensinya harus pula dijaga oleh lembaga adat yang mumpuni, yang kuat, yang tangguh. Dan sekarang sudah dibentuk Perda dengan Perda Desa Adat di seluruh Bali. 1493 desa adat di Bali sudah diayomi oleh Perda Desa Adat tersebut. Dengan Bali sebagai Padma Buana, konsekuensinya adalah bahwa di setiap jengkal tanah Bali dalam aktivitas apapun, termasuk perencanaan pembangunan, harus selalu didasari oleh
hal-hal yang terkait dengan kesucian dan kemahaagungan Tuhan yang Maha Esa. Kerama Bali yang berbahagia, untuk lebih lengkapnya pemahaman kita terkait dengan desa adat, ada baiknya kalau kita ketahui dulu seperti apa di awal pembentukan desa adat ini. Berawal dari kondisi Bali yang sangat kacau, hampir-hampir chaos, istilahnya seperti sekarang. Pada zaman pemerintahan raja, suami istri, Sri Guna Priya Dharmapatni bersama dengan Sri Udayana Warmadewa, keadaan Bali sangat kacau karena terjadi persaingan yang tidak sehat antara berbagai segmen masyarakat, sekte-sekte yang ada, aliran-aliran yang ada. Pada saat itu, raja sangat risau. Akhirnya, raja waktu itu, Sri Gunapriya Dharmapatni bersama Sri Udayana Warmadewa mengundang orang-orang yang pascat, yang sudah menguasai tentang adat, budaya, agama. Akhirnya diundang 4 bersaudara dari Jawa. Yang pertama datang ke Bali adalah Sugro Pukulun, Ide Betara Empu Semeru, tahun 999. Berikutnya disusul oleh adik beliau, Ide Empu Gana, tahun 1000 Masehi. Dan berikutnya disusul oleh adik beliau pada tahun 1000 Masehi, Ide Betara Empu Kuturan. Yang terakhir adalah Ide Betara Empu Genijaya, tahun 1030-an. Sedangkan adik beliau yang terkecil, Ide Empu Prada, tetap tinggal di Jawa, yaitu di daerah Lemah Tulis, Pejarakan. Sesampainya 4 bersaudara ini di Bali, beliau segera pada saat itu mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi masalah. Kebetulan pada saat itu Ide Empu Kuturan diangkat selaku Pakir-kiran Ijro Mekabehan. Artinya yang mengkoordinir semua senopati yang ada. Akhirnya beliau menyelenggarakan pesamuan dengan 3 kelompok besar. 3 kelompok besar itu adalah yang pertama, kelompok penganut Buddha. Yang Buddha ini adalah beliau sendiri, Ide Empu Kuturan, Buddha Mahayana. Kelompok kedua adalah para sekte-sekte yang ada, sampradaya-sampradaya yang ada. Itu menjadi kelompok 2. Kelompok 3 adalah yang penganut aliran Siwa. Jadi 3 kelompok ini rapat parum di daerah yang namanya Bate Anyar. Karena 3 kelompok yang rapat, yang parum, sehingga tempat itu, Bate Anyar itu, dinamakan
Samuan Tige. Sampai sekarang namanya adalah Samuan Tige. Panjang proses pembicaraannya, rapatnya pada saat itu dilakukan secara demokratis, yang akhirnya menghasilkan 5 keputusan penting dalam rapat tersebut. Yang pertama adalah semua sekte-sekte, aliran-aliran yang ada di Bali itu semua digabung atau mengalami sinkritisme, amalgamasi dalam istilah Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Kemudian kesimpulan yang kedua, keputusan yang kedua adalah bahwa dibentuk mulai saat itu desa Pakraman yang sekarang kita kenal dengan desa adat. Dan di masing-masing desa adat harus dibangun kayangan Tige untuk memuliakan Trimurti itu. Jadi pusat dalam Balai Agung. Keputusan yang nomor 3 adalah di masing-masing pekarangan rumah krama dibuat pelingih rong 3. Pelingih yang terguru. Kemudian yang nomor 4 adalah bahwa semua wilayah yang ada di sekitar desa tersebut adalah milik desa Pakraman. Dan yang berikutnya, yang kelima adalah bahwa nama agama yang dianut adalah Siwa Buddha. Setelah keputusan tersebut disepakati bersama, dilaksanakan bersama di Bali, daerah Bali, jagat Bali menjadi aman, tentram. Semuanya berjalan dengan baik. Sampai sekarang tidak ada halangan. Ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui bersama, untuk kita tauladani bersama, yaitu kisah perjalanan kedatangan Ide Hyang Nirartha. Yaitu ketika beliau datang dari sisi barat Pulau Bali ini, beliau bertemu dengan seekor naga besar dengan mulut menganga yang sangat mengerikan. Beliau masuk ke dalam mulut naga tersebut, dan di dalamnya beliau menemukan sebuah telaga yang berisi tunjung berwarna 3. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna hitam. Ketiga tunjung itu beliau petik. Yang merah beliau petik, kemudian disematkan di telinga kanannya. Yang hitam beliau petik, disematkan di telinga kiri. Kemudian yang putih beliau petik, beliau bawa di tangannya. Yang menurut kami itu adalah simbolisasi bahwa pada saat kedatangan Ide Hyang Nirartha ke Bali, di Bali sudah ada paham Trimurti yang disimbolkan oleh tunjung berwarna 3 tersebut. Beliau pada saat itu tidak merusak tunjung itu, tapi justru menghormati dengan menyelipkan bunga-bunga tersebut di telinga beliau. Ini adalah sebagai bentuk keteladanan
yang patut kita contoh bagi generasi berikutnya. Pesan moralnya di sini adalah bahwa siapapun yang datang ke Bali, perorangan, kelompok, atau siapa saja, jangan lagi merusak tatanan Trimurti yang sudah ada, yang sudah nyata-nyata bisa membuat jagat Bali ini tentram sampai sekarang. Jadi pada intinya kami berharap, kami memohon kepada seluruh kerama, mari kita tetap ajengkan apa yang sudah diwariskan oleh pertama ide Empu Kuturan, apa yang sudah diteladani, yang menjadi teladan kita, ide Dangyang Wirata. Jadi tetap kukuh pada konsep Trimurti. Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Keramas Bali yang berbahagia, mari kita lanjutkan tradisi-tradisi luhur, tradisi-tradisi adiluhung yang sudah diwariskan ke kita. Walaupun ada kesempatan kita untuk melakukan kreasi. Sebab kalau tradisi tanpa kreasi akan menjadi basi. Walaupun demikian, tentu kreasi yang dibuat harus tetap pada dasar-dasar yang telah kita warisi tersebut. Kepada kerama, prajuru, desa adat yang kami banggakan, yang kami muliakan, dalam menuju desa adat yang semakin maju ke depan, konsekuensinya adalah kita harus bekerja lebih keras. Kerama Bali yang berbahagia, utamanya para prajuru desa adat, para bendesa desa adat dimanapun berada, sebagai konsekuensi dari tujuan kita untuk menuju Bali era baru, untuk menuju desa adat yang maju, tentu kita harus lebih banyak untuk berbuat. Dan sekarang memang dalam manajemen desa adat dimasukkan pula hal-hal yang bersifat modern, terutama dalam pengadministrasian. Hal ini tentu akan menimbulkan keterkejutan dari kita semua. Tapi apapun itu, kita tidak bisa menghindar dari teknologi yang ada. Oleh karena itu, mari kita secara perlahan-lahan bisa menyesuaikan diri dengan pola modernisasi terkait dengan manajemen, terkait dengan administrasi yang kita lakukan. Semoga apa yang kita cita-citakan, desa adat yang maju, desa adat yang disegani, bisa kita wujudkan di masa yang akan datang. Itu yang dapat kami sampaikan.
dan lebih kurangnya kami mohon maaf dan kami sinep dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.